بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kiat kita agar selamat dari gangguan syaitan, dari ketergelinciran, dari tipu daya syaitan? Yang pertama tentu orang yang bertauhid kepada Allah, betul-betul mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah. Orang yang tauhidnya lurus, orang yang jauh dari segala bentuk kesyirikan, maka itulah manusia yang paling ditakuti oleh syaitan. Karena syaitan telah menyatakan, sebagaimana Allah ungkapkan di dalam surah Al-Hijr ayat 39, di mana syaitan sendiri mengaku, ya, Allah Ta'ala berfirman, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Kata syaitan, oleh karena engkau telah menghukumiku sesat, maka la uzayyinanna lahum fil ard, maka sungguh aku akan menghiasi Bani Adam, akan menghiasi manusia-manusia di muka bumi ini. Lalu wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Benar-benar aku akan sesatkan mereka semuanya. Lalu apa kata syaitan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi hamba yang ikhlas sulit dan tidak mampu, tidak akan goyah untuk digelincirkan oleh syaitan. Maka secara umum orang yang bertauhid, orang yang lurus tauhidnya, orang yang jauh dari segala kesyirikan, maka akan diselamatkan dari gangguan syaitan, dan dia ada yang akan kuat dari segala bentuk tipu daya syaitan. Ya. Kemudian di antara kiat agar kita selamat dari gangguan syaitan adalah luzumu al-jamaah. Luzum al-jamaah, yakni berjamaah bersama kaum muslimin. Dan makna berjamaah yakni dengan makna kita dalam beragama berpegang dengan sunnah, dan di dalam kehidupan keseharian kita sebagai bangsa kita tidak memberontak kepada penguasa. Itu makna luzum al-jamaah. Oleh karena itu senantiasa berjamaah ketika safar dianjurkan agar tidak mendapat gangguan syaitan. Ya. Disunnahkan kalau safar itu jangan sendirian. Ini menunjukkan bahwasanya dengan berjamaah Allah akan selamatkan dia dari gangguan syaitan, termasuk salat berjamaah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ma min salasah fi qaryah wala badwin la tuqamu fihimus salah. Kata Nabi SAW, tidaklah ada 3 orang, tidaklah di antara negeri kampung ada 3 orang manusia lalu tidak melakukan salat, yakni berjamaah, illa qad istahwadha alaihim syaitan, kecuali syaitan akan menguasainya. Sehingga kata Nabi, fa'alaik berjamaah, hendaklah kalian berjamaah, fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah, karena yang namanya serigala akan menghantam, akan menghajar dari domba-domba yang memang terpisah dari jamaahnya. Ya. Baik, ini diantara poin agar kiat-kiat agar kita selamat dari tipu daya syaitan. Kemudian diantara bentuk kiat selamat dari gangguan syaitan adalah senantiasa seorang muslim dalam kehidupan beragama dia berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para ulama mengatakan a'dhamu sabil lil himayati minasy syaitan, di antara jalan yang paling besar untuk menjaga dari gangguan syaitan huwa iltizam bil kitabi was sunnah amalan wa ilman. Ini dia berpegang teguh dengan sunnah, baik secara amal baik secara ilmu. Maka orang-orang yang sudah mengaji sunnah, memahami sunnah, ya, ini lebih sedikit dari gangguan syaitan dibandingkan sebelum dia memahami agama ini. Mungkin sebelum ngaji ikut kajian-kajian sunnah, dia suka kesurupan, suka
terkena gangguan-gangguan setelah ngaji, oh, alhamdulillah. Ya, ini menunjukkan betapa dahsyatnya orang yang iltizam, yang berpegang teguh dengan sunnah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini adalah jalanku, kata Allah, yang lurus, maka ikuti dia. Apa jalan yang lurus ini? Maksudnya sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Karena dia jalannya Allah. Wala tatabi'u subul, jangan kalian ikuti subul, jalan-jalan, kata Allah, yang banyak yang menyimpang. Para ulama mengatakan, diantaranya Ibnu Abbas, diantaranya juga para ahli tafsir dari kalangan tabi'in, mengatakan as-subul ay al-bid'ah wa dhalalat, yakni jalan-jalan yang dimaksud adalah kebid'ah dan kesesatan. Berarti jalan Allah yang lurus yang dimaksud adalah sunnah, karena lawannya adalah subul, yaitu bid'ah. Oleh karena itu berpegang dengan sunnah merupakan kiat yang paling besar terselamatkan dari gangguan syaitan. Karena orang yang mengikuti subul, kata Allah SWT, fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian akan berpecah belah. Dan ini adalah lebih mudah diganggu oleh syaitan, berpecah belah dari jalannya. Lalu Allah mengatakan, dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Inilah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ya. Baik, jadi di dalam hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Nabi menjelaskan, ya, membuat garis, lalu Nabi membuat garis lurus, lalu Nabi membuat garis-garis. Kata Nabi, nah garis-garis ini adalah subul. Perhatikan kaitannya ayat, ya, dengan pembahasan diselamatkannya dari gangguan setan. Nabi membuat garis lurus, lalu membuat garis-garis di kiri-kiri kanannya. Kata Nabi, hadhihi subul. Inilah, kata Nabi, yang garis kiri kanan yang banyak ini subul. Lalu laisa minha sabilun ila alaihi syaitan yad'u ilaih. Dan tidak ada satu garis-garis yang subul-subul ini, garis-garis ini, yakni jalan-jalan ini, kebidahan-kebidahan ini, berpecah belahnya dia dari sunnah, tidak mengikuti sunnah. Tidak ada satupun jalan-jalan ini kecuali ada setan yang menyeru, yang mengajaknya. Lalu Nabi membaca ayat tadi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dibacakan ayat itu. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah, dan ini jangan kalian ikuti jalan-jalan, lalu kalian akan berpecah belah dari agama, berpecah belah dari jalan yang lurus. Inilah Allah berwasiat, apa yang Allah wasiatkan kepada kalian. Ya, kemudian di antara bentuk penjagaan dari syaitan, al-isti'adah billahi 'ala syaitan, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Dan ini Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika kita merasa ada gangguan syaitan, kata Allah, fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa khusus. Bahkan Nabi mengatakan, misalnya ketika merasakan ada gangguan syaitan, berlindung kepada Allah. Ada tanda-tanda datangnya gangguan syaitan atau adanya syaitan, berlindung. Idza sami'tum nibahal kilab aw nawahiqal hamiri bil laili fasta'id billah fa innahuna yaruna ma la taraun. Apabila mendengar anjing menggonggong, apabila mendengar ringkikan keledai di malam hari, maka berlindunglah kepada Allah, karena mereka melihat apa yang kalian tidak lihat. Lihat bagaimana ketika merasa ada gangguan dari syaitan, berlindung kepada Allah. Demikian pula kalau kita singgah di sebuah tempat, Nabi ajarkan berlindung dari semua gangguan, dari semua keburukan, kejahatan. Apa kata Nabi SAW? Man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurru syai' hatta yarhala min manzilihi dzalik. Siapa yang singgah di sebuah tempat lalu dia berlindung, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah, membaca doa tadi, maka kata Nabi, lam yadurruhu syai', tidak ada yang memudaratkan, membahayakan sesuatu pun, hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai ditinggalkan tempat tersebut. Ini menunjukkan betapa besarnya doa perlindungan kepada Allah dari semua bentuk gangguan, terlebih-lebih dari gangguan syaitan. Mu'allif mengatakan di sini, i'lam annaka lan tastati' an tataghallaba 'ala syaitan illa bi'anatillahi lak. Ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan mampu mengalahkan syaitan. Tidak akan mampu mengalahkan syaitan illa bi'anatillahi laka.
kecuali dengan pertolongan Allah kepadamu. Ya. Wa taufiqihi iyyaka, dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka demikianlah kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara kiat supaya kita terpelihara dari gangguan syaitan adalah kasratut ta'at, memperbanyak amal-amal ketaatan. Annal iktsara minat ta'ati yurghimu anfas syaitani wa yudhilluh. Ya. Dengan melakukan banyak ketaatan itu membuat setan terhina. Membuat setan terhina. Perhatikan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dalil yang menunjukkan kalau orang berbuat ketaatan itu setan merasa terhina. Ya. Setan merasa terpuruk, hancur, lemah dia. Nabi mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata." Apabila anak Adam, yakni hamba, membaca Al-Qur'an ayat-ayat yang ada sujudnya, yakni ayat sajdah. Lalu fasajada, lalu Bani Adam ini sujud dengan sebab dia membaca Al-Qur'an yang jatuh pada ayat sajdah, sujud. Maka i'tajala syaitan yabki, setan menjauh lalu nangis dia. Yaqulu, dalam tangisannya setan mengatakan, ya waila, duhai celaka aku, ummir ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Bani Adam diperintah Allah sujud ketika dia baca Quran tadi dan dia sujud, maka baginya surga. Wa umirtu bisujud fa'asaitu, sementara aku diperintah sujud oleh Allah lalu aku mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, fa liya an-nar, dan aku mendapatkan neraka. Na'udzubillah. Jadi demikian banyaknya ketaatan, ya, itu diselamatkannya, jadi sebab diselamatkannya seorang dari gangguan syaitan. Ya. Taib. Kita akan kaji sedikit tentang isti'adah. Jadi membaca ta'awudz, isti'adah. Nah, ada momen-momen membaca ta'awudz atau berlindung kepada Allah di mana saja. Yang pertama, momennya itu indal ihsas bi naz'ati syaitan wa wasawisihi. Yang pertama ketika kita merasakan ada gangguan syaitan dan ada was-was syaitan. Seperti kalau misalnya sedang sholat, itu juga bisa seorang terjadi seakan mendapatkan gangguan dan was-was syaitan. Allah berfirman secara umum di surah Al-A'raf ayat 200, kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Ini secara umum. Dan apabila syaitan mengganggumu dengan satu gangguan, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi yang pertama ketika ada perasaan diganggu oleh syaitan. Yang kedua, kapan momen kita berta'awud? Ketika inda tilawatil Quran, ketika mau membaca Al-Quran. Allah mengatakan, fa idza qara'tal Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau maksudnya telah di sini akan membaca Quran. Kata para ulama, kalau fi'il madhi, qara'ta ini kan fi'il madhi yang bermakna telah melakukan. Namun apabila masuk idza, maka berubah makna menjadi fi'il mudhari'. Artinya apabila kalian akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Qayyim mengatakan, apa hikmahnya kalau mau baca Quran kita berta'awud? Yang pertama, kata Ibn Qayyim, anal Quran syifa, karena Quran adalah penawar, obat apa yang ada dalam hati. Maka agar Al-Quran tersebut menjadi betul-betul syifa, menjadi betul-betul penawar apa yang ada dalam hati kita, yudhibu ma yulqi syaitan fiha minal wasawis, maka harus dihilangkan was-was syaitan, dihilangkan. Nah, menghilangkannya dengan berta'awud. Ya. Demikian pula yang kedua, kata Imam Al-Qayyim, bahwa Al-Quran itu adalah madatul huda wal ilmi wal khairi fil qalb. Al-Quran itu adalah unsur kebaikan yang ada dalam hati, yang ada dalam jiwa. Maka sebagaimana madatun nabat, sebagaimana air adalah merupakan unsur untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, sementara asyaitan yuhrikun nabat, maka syaitan suka menghancurkan, menghanguskan, membakar unsur-unsur tersebut. Maka hilangkan dia dengan ta'awud, ya, hilangkan dengan
ta'awud. Demikian pula ketika membaca Al-Quran, bahwasanya malaikat tadnu min qari'il Quran wa tastami'u li qiraatihi. Bahwa orang yang membaca Quran, malaikat itu dekat, malaikat mendengarkan, memperhatikan. Oleh karenanya cara malaikat supaya datang adalah dibuang, dihilangkan, dijauhkan syaitan dengan membaca ta'awud. Dan seterusnya banyak dari fawaid. Kenapa mau membaca Quran harus berta'awud, ya. Kemudian yang ketiga, momen waktu membaca isti'adah berta'awud, membaca perlindungan kepada Allah ketika masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa? Karena WC adalah tempat-tempatnya setan, sarang-sarangnya setan. WC itu sarangnya setan, berjemaah. Nabi mengatakan, inna hadhil usus muhtadarah. Sesungguhnya kakus-kakus, WC-WC, toilet-toilet, tempat buang hajat itu adalah ada yang menunggunya, ada yang hadir. Yang dimaksud syaitan. Maka kalau kalian masuk WC, baca. Kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sebelumnya baca bismillah. Karena setan tidak bisa melihat aurat Bani Adam ketika masuk WC adalah bacaan bismillah. Kata Nabi SAW, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati Bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Yang menghalangi, yang menghijabi, satar, penutup, penghalang antara pandangannya jin dengan aurat Bani Adam ketika dia masuk WC, Bani Adam ketika masuk WC adalah bismillah. Maka bacanya bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian juga kapan isti'adah? Membaca ta'awud ketika memasuki salat, maksudnya setelah takbiratul ihram, setelah membaca istiftah. Setelah membaca istiftah. Ya? Ya kan? Sebelum membaca Al-Fatihah kita berta'awud. Itu kan maksudnya di awal salat, bukan sebelum takbiratul ihram, bukan. Setelah takbiratul ihram kita membaca doa istiftah lalu disambung dengan ta'awud. Ya. Supaya salat kita betul-betul terjaga para jamaah. Kemudian kapan lagi momen membaca ta'awud? Indal ghadab, ketika marah. Ketika marah. Nabi lihat ada dua orang sedang bertengkar saat itu. Urat-urat leher mereka kenceng, ya, karena marah mereka bertengkar. Lalu Nabi mengatakan, inni la'lam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Kata Nabi, sungguh aku tahu bacaan yang kalau dibaca akan hilang apa yang ada pada mereka berupa emosi, angkara murka, marah. Hilang, kata Nabi. Faqalu ma hiya ya Rasulullah? Para sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Kalau kita baca akan hilang emosi, marah kita, angkara murka. Maka kata Nabi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu berta'awud kepada Allah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka para jemaah, kalau kita marah, emosi, marah, tahan langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian. Misalnya istri marah, ngomel-ngomel, ya. Kita juga emosi. Nah, ngalah salah satu, yang satu ngomong, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Dikerasin sedikit nggak apa-apa, supaya istri tahu kalau kita sedang ta'awud, berlindung dari gangguan setan. Nggak apa-apa, kerasin sedikit, kencengin sedikit supaya istri dengar. Kalau istri marah. Demikian sebaliknya, kalau suami marah-marah, istri ya juga emosi, maka istri tahan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pelan-pelan, jangan sampai nanti tersinggung suaminya. Pelan-pelan saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang itu sudah. Hilang. Ya. Terus kapan lagi membaca ta'awud? Momennya inda nibahil kilabi wa nahiki al-hamir. Nah, tadi sudah kita sebutkan. Ketika mendengar anjing melolong atau menggonggong atau melolong, ya, di waktu malam. Dan ketika mendengar keledai, ya, meringkik di waktu malam. Karena kata Nabi SAW, idza sami'tum nibah, ya, nibah al-kilab wa nahiq al-hamir bil-lail fata'awwadu billahi minhun fa innahunna yarawna ma la tarawun. Ya. Apabila engkau mendengar bunyi suara anjing melolong di waktu malam, suara keledai di waktu malam, maka berlindunglah kalian kepada Allah, membaca a'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq, atau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena mereka melihat apa yang tidak kalian lihat. Ya. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, masih banyak, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang kiat selamat dari tipu daya syaitan, dari gangguan syaitan.
Kita lanjutkan di antaranya bagaimana kita menjaga, membentengi keluarga, membentengi anak istri, membentengi harta kita dari gangguan-gangguan setan. Ya, harta termasuk perlu dijaga. Karena bisa jadi harta dengan sebab gangguan setan bisa menjadi rusak, hancur. Maka perlu ada bagaimana membentenginya. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan pada sesi yang kedua insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.